109 surat Yusuf. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna min qablika illa rijala nuhi ilaihim min ahlil qura afalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qablihim waladarul akhirati khairun lilladzina ittaqaw afala ta'qilun. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah, amma ba'du. Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Wa kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya Rabbi. Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami ya Rabbi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Al-Fatiha ila hadrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal kulli minhum wa sahabati ajma'in wa ila arwahil a'immatil mujtahidin wal ulama'il 'amilin masyhada wa salihin wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa amamina wa ammatina wa khalina wa khalatina wa liman lahum hukukun 'alaina binatina anallahu yaghfiru lahum wa yarhamuhum wa 'afihim wa ya'fu anhum wa yaj'al quburahum rawdah min riyadil jannah wa ila hadrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wabil birri wasilati. Itu halaman 665, bab tentang kebaikan dan silaturahim.
An Abi Hurairah qala. Hadis yang pertama yaitu dari Abu Hurairah. Beliau berkata, kita tahu nama benarnya adalah Abdurrahman bin Sakhr. Jadi sering saya katakan bahwa orang Arab itu minimal punya 2 nama, maksimalnya 3. Nama benar, kemudian nama laqab, nama julukan, dan nama kunyah. Ini nama kunyah, itu diawali dengan abun atau ummun. Di sini Abi Hurairah, bukan namanya itu. Dan kalau kita lihat Hurairah itu artinya kucing kecil. Kenapa beliau dipanggil dengan Abu Hurairah? Karena beliau ini selalu menggendong kucing kecil, sehingga dapat julukan Abu Hurairah, yaitu bapaknya kucing kecil. Nama benarnya adalah Abdurrahman bin Sakhr. Itu minimal 2. Seperti Rasulullah SAW di samping punya nama benarnya itu Muhammad Rasulullah SAW, juga beliau punya nama kunyah yaitu Abul Qasim. Abul Qasim itu yaitu nama kunyah baginda Rasul. Umumnya nama kunyah ini diambil dari anak. Rasulullah kan diantara anak laki-lakinya adalah Qasim, maka beliau disebut Abul Qasim, bapaknya Qasim. Nah, ketika Rasulullah masih hidup, orang lain nggak boleh dipanggil Abul Qasim, takut rancu nanti. Takut rancu, kan bisa jadi ada sahabat anaknya namanya Qasim, berhak gak dia dipanggil Abul Qasim? Berhak, karena Abul Qasim itu artinya bapaknya Qasim, gitu. Tapi karena itu sudah nama baginda Rasul, maka ketika Rasulullah masih hidup, nggak ada sahabat yang dipanggil dengan Abul Qasim meskipun dia anaknya namanya Qasim. Tapi setelah Rasulullah meninggal, boleh. Seperti salah satu tokoh dari 2 tokoh ulama mazhab Syafi'i, yaitu Imam Nawawi dan Imam siapa satu lagi, itu dapat gelarnya Abul Qasim itu. Imam Nawawi dan Imam Allah saya lupa, itu 2 tokoh mazhab Syafi'i. Di samping Imam Nawawi Ad-Dimashqi juga ada satu lagi. Itu dia punya anak Qasim, karena mereka kan hidupnya zaman tabi'in. Rasulullah sudah tidak ada, maka beliau dipanggil dengan nama Abul Qasim. Nggak apa-apa karena Rasulullahnya sudah meninggal. Qala, beliau berkata, Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahabba, siapa orang yang ingin, yang mau, ayub sata lahu fi rizqihi, diluaskan rezekinya. Siapa orang yang ingin diluaskan rezekinya, tentu yang dimaksud diluaskan rezekinya ini bisa jadi sedikit tapi berkah, atau banyak juga berkah, ini yang dimaksud. Wa yunsalahu fi athari, dan dipanjangkan umurnya. Masalah dipanjangkan umurnya ini punya 2 arti, karena kan kita nggak tahu umur kita berapa Allah berikan untuk hidup di dunia. Kalau Allah kasih tahu umur kita umpamanya 50 nih, tahu-tahu kita meninggal umur 60, berarti kan ada tambahan 10 tahun. Umur kita nggak tahu. Di sini disebutkan apa? Ditambah umurnya. Ini bisa jadi umurnya nggak ditambah, tapi yaitu apa? Umurnya betul-betul apa? Bermanfaat. Dikit tapi betul-betul bermanfaat. Ini juga sama. Dipanjangkan umurnya. Kita lihat orang-orang soleh. Ini mereka memang jasadnya dikubur, tapi namanya tetap apa? Disebutkan. Itu juga termasuk apa? Panjang umur. Disebutkan namanya. Jadi ada 2, panjang umur. Bisa jadi betul-betul dipanjangkan umur kita, tapi kita juga nggak tahu umur kita berapa. Ada juga nggak dipanjangkan, tapi kualitas umurnya yang ditambah, kualitasnya. Sebab kalau dikatakan ditambah, kita nggak tahu umur kita berapa. Kalau Allah kasih tahu umur kita umumnya 40 tahun nih, lalu kita meninggal umur 60 tahun, berarti kan ada bonus 20 tahun, ada tambahan 20 tahun. Nah, kita sendiri nggak tahu umur kita berapa. Umur kita
Berapa itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Karena batasan umur itu adalah identik dengan kematian. Kematian sendiri nggak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau pengen diluaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya baik kualitasnya atau memang betul-betul dipanjangkan, fal yasil rahimah. Maka hendaknya dia menyambung hubungan silaturahim. Ya, hubungan silaturahim. Ya, ini menunjukkan bahwa menyambung hubungan silaturahim ini luar biasa. Ya, itu dapat apa? Dapat meluaskan rezeki, dapat memanjangkan umur. Ya, gitu. Jadi yang disebut fal yasil rahimah adalah orang memutuskan rahim dengan kita sambung, itu namanya menyambung. Tapi kalau sudah berjalan baik berarti menjaga silaturahim. Beda itu. Ya. Jadi orang, paling kita punya saudara, dia memutuskan hubungan. Ya, ketemu dengan kita melengos dan sebagainya. Lalu kita terus deketin, kita sambung terus. Ini namanya menyambung silaturahim. Nah, orang yang suka menyambung silaturahim ini tentu ya umurnya akan panjang. Dari segi apa? Pembicaraan. Pasti orang akan membicarakan, dia dulu rajin silaturahim segala macam. Nah, ini kan berarti disebutkan, ini sudah nggak ada tapi namanya tetap disebutkan. Yaitu masalah silaturahim. Nah, kemudian Rasulullah mengancam orang yang memutus ya silaturahim. Ya, silaturahim adalah yang terkait dengan nasab. Kalau tadi orang yang menyambung silaturahim mendapatkan pahala yang luar biasa. Ya. Nah, hadis berikut ini adalah ancaman Rasul kepada orang yang memutus silaturahim. An Jubair bin Mut'im, dari Jubair bin Mut'im bin Adi. Ya, di masa jahiliyah Mut'im bin Adi ini terkenal orang yang dermawan. Dia punya anak namanya Jubair bin Mut'im. Ya, bin Mut'im, namanya Mut'im bin Adi, sesuai nama dengan apa perbuatannya. Dia sering orangnya dermawan, suka ngasih makan, maka namanya juga Mut'im. Mut'im itu apa? Orang yang ngasih makan. Mut'im. Ya. Kalau beliau berkata, kalau Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda, la yadkhulul jannata qati'u rahimin, yakni qati'u rahimin. Tidak masuk surga orang yang memutus ya silaturahim. Ya, itu. Dia putus, dia tidak tegur sapa, tidak saling berkunjung, betul-betul putus. Nah, ini diancam oleh baginda Rasul tidak masuk surga. Yakni qati'a rahimin atau qati'a rahimin. Yang dimaksud adalah kan di atas hadisnya cuma qati'un doang. Qati' itu artinya memutus. Memutus apa? Nah, ini ditafsirkan, yakni qati'a rahimin, itu orang yang memutus silaturahim. Muttafaqun alaih, ya, hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, ya. Kemudian masalah lain, Anil Mughirah bin Syu'bah, dari Mughirah bin Syu'bah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah SAW kala bersabda, Inna Allah harrama alaikum, sungguhnya Allah mengharamkan atas kamu sekalian. Apa yang diharamkan? Uquqal ummahat, durhaka kepada ibu. Kenapa di sini Rasulullah menyebutkan ibu? Padahal durhaka juga haram terhadap bapak. Ya, terhadap bapak. Ya, gini. Seperti juga hadis yang lain, di saat Rasulullah ditanya oleh sahabat, Man ahaqqu bi husni sahabati ya Rasulullah. Siapa yang paling berhak untuk aku berbuat baik ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, ummakah. Ya, ibumu. Tumaman. Sahabat ini bertanya lagi, lalu siapa? Tetap jawabannya ummakah. Ya. Lalu ditanya lagi, siapa lagi? Tetap jawabannya ummakah. Baru yang keempat, abakah, bapakmu. Ya, di sini bukan berarti kita harus membeda-bedakan, enggak. Ya, kan gini. Karena ya seorang ibu pertama lebih menderita ketimbang bapak. Di dalam apa? Yang terkait dengan anaknya, dari mulai hamil, lalu melahirkan.
ya kan? Ya, seorang bapak nggak pernah melahirkan, ya nggak pernah hamil, ya itu makanya supaya ya anak ini ya betul-betul berbakti taat kepada ibunya, gitu, ya karena anak itu kebanyakan ya sangat berani kepada ibunya. Ini Allah ingatkan. Sebelum bapakmu susah payah mencari rezeki, justru ibumu terlebih dahulu lebih susah payah. Dari mulai hamil, ya kan? Kemudian melahirkan. Ini Allah ingatkan. Allah ingatkan. Bukan berarti harus kita beda-bedain, nggak harus sama. Tetap dua-duanya kita mentaati. Cuma Rasulullah mengingatkan ini, ya kan? Ya biasa kan anak itu berani banget sama ibunya. Ini diingatkan. Ya, bahwa sebelum bapakmu bersusah payah, ibumu terlebih dahulu bersusah payah. Ya, itu diingatkan supaya anak juga ya berbakti kepada kedua orang tuanya. Hukukul ummahat, ya durhaka, hukuk. Wa wa'dal banati, dan ya yaitu memendam anak hidup-hidup. Anak hidup-hidup. Ya, itu memendam anak hidup-hidup. Ya, sekarang barangkali dipendam nggak ada, tapi dimutilasi. Bayi, ya itu dibuang, itu sama saja. Kalau dulu mereka betul-betul memendam anak perempuan. Jadi masyarakat jahiliyah adalah kehidupan yang keras. Mereka nggak seneng tuh kalau punya anak perempuan. Mereka bangga kalau punya anak laki-laki dianggap sebagai penerus. Ini kan salah juga. Ya, mereka nggak senang kalau punya anak perempuan. Nah, mereka menyikapi anak perempuan itu minimal mereka itu merengut, ya, marah. Itu minimal itu. Wa idza busyira ahaduhum bil untha zalla wajhuhu muswaddaw wa huwa kadzib. Apabila dikasih kabar gembira punya anak perempuan, ya, maka dia merengut, marah. Marah. Lalu ada lagi sebagian suku justru bukan hanya marah tapi memendam anak perempuannya hidup-hidup. Ini namanya wa'dul banat. Maka dalam firman Allah, wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Ya, kenapa? Anak perempuan itu dipendam, itu dosa apa dia? Ya, dosa apa dia? Makanya Islam ini ya betul-betul mengangkat derajat perempuan yang semula ya tidak ada artinya, ya kan gitu, ya bahkan mereka memendamnya hidup-hidup. Justru dalam Islam ya perempuan itu betul diangkat. Kita lihat di Al-Quran yang ada nama surat perempuan doang, surat laki kagak ada. Itu surat An-Nisa. Ya, ada surat Ar-Rijal nggak ada, ya nggak ada, gitu ya. Jadi ya betul-betul diangkat. Yang semula perempuan itu nggak dapat waris, dalam Islam diberikan haknya, itu mendapatkan waris. Ya, itu Islam. Wa wa'dal banat, ya itu memendam anak perempuannya hidup-hidup, itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man'an wahad, dan menahan dan meminta, artinya pelit, minta mau, memberikan nggak mau. Wa kariha lakum qila wa qal, dan Allah benci ya itu dari bagi kamu sekalian perbuatan apa? Qila wa qal, ya itu apa? Banyak bertanya, ya katanya begitu ya. Wa kasratas su'ali, dan banyak bertanya yang bukan pada tempatnya, gitu ya. Ya. Makanya dalam firman Allah, intas alu yasukum, ya. Jadi ayat ini terkait dengan wajibnya haji. Sahabat bertanya kepada Rasul, apakah tiap tahun ya Rasulullah? Ini pertanyaan yang nggak tepat, ya kan? Ya setahun seumur hidup sekali aja berat, apalagi tiap tahun, ya kan? Ya makanya la tasalu an asya'a in tubda lakum tasukum. Ya, itu nggak perlu ditanya itu. Kalau ditanya nanti Allah wajibkan gimana? Ya, pokoknya Allah jawab iya setiap tahun. Ya berat. Ya itu makanya
hal-hal yang nggak perlu ditanya, ya jangan bertanya gitu. Wa idha'atal mali, dan menyia-nyiakan harta benda. Itu yang haramkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian An Abdullah bin Amr bin As, dari Abdullah bin Amr bin As, An Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kala bersabda, ridallah fi ridal walidain. Ini lebih tegas lagi tentang betapa besarnya kedudukan orang tua. Kedua orang tua itu diperintahkan oleh Allah agar anak berbakti kepada kedua orang tua setelah Allah perintahkan ibadah pada Allah. Ya, berbakti kepada kedua orang tua setelah Allah perintahkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, wabil walidaini ihsana. Keredoan orang tua, keredo Allah itu terletak pada keredoan orang tua. Ridallah fi ridal walidain. Orang tua nggak redho, berarti Allah juga nggak redho. Ya. Yaitu pada masa Rasulullah SAW ada sahabat bernama Alqamah. Kita tahu semua ceritanya. Ya, dia seorang yang ahli ibadah sebenarnya. Nah, ketika dia mengalami sakratul maut, kan dalam Islam agar dituntun untuk mengucapkan la ilaha illallah. Ya, dibisikin. Ya, dibisikin. Kalau nafasnya masih panjang, la ilaha illallah. Kalau udah mau meninggal, cukup Allah. Ya, itu disunatkan, namanya talqin, la ilaha illallah. Ya, dan itu nggak bisa instan. Ya, sekalipun teriak kita di telinganya, tapi dia ketika hidup nggak kenal sama Allah, nggak bakalan bisa mengucapkan la ilaha illallah. Itu, ya, itu nggak instan, nggak, ya, sesuai dari amalnya, gitu ya. Ya, sama dengan jawaban pertanyaan di kubur, itu nggak perlu kita apalin. Ya, nanti amal kita akan menjawab man rabbuka wa man nabiyuka dan seterusnya. Ya, wa ma qiblatuka, itu nggak perlu kita apalin. Gitu. Sama dengan lewat jembatan. Ya, kan pasti nanti setiap orang itu akan sirat. Ya, jembatan. Itu ya ada yang secepat kilat, ada yang ngesot, bahkan ada yang jatuh, yang plung. Ya, itu sesuai dengan amalnya, nggak perlu kita latihan. Kita bikin kali-kalian, lalu kita pasang jembatan. Tiap hari kita melatih supaya selamat nanti di akhirat. Percuma. Ini tergantung amal. Ya, amal. Jadi nggak perlu kita pakai latihan kayak gitu ya. Nah, jadi ridallah fi ridal walidain. Ya, ridha Allah itu terletak pada keridhaan kedua orang tua. Jadi Alqamah ini, ya, ibadahnya cakep. Tapi ketika sakratul maut dituntun mengucapkan la ilaha illallah, nggak bisa. Ya, jadi nggak ada tanggapan dari mulut dia, nggak bergerak sama sekali. Akhirnya oleh istrinya, ya, seseorang disuruh untuk lapor kepada Rasulullah SAW mengutus Ammar bin Yasir dan Bilal ibn Rabah untuk menuntun la ilaha illallah. Nggak bisa juga. Ya, akhirnya Rasulullah penasaran, beliau datang. Rasulullah tanya, apakah Alqamah ini masih punya orang tua? Sahabat menjawab, masih, seorang ibu, sudah tua. Ya, itu. Ya, akhirnya ibunya datang. Sebenarnya Rasulullah mau mendatangi, tapi dia keburu datang. Lalu Rasulullah minta, irdiha, redokan anak, irdihi, redokan anak kamu, redokan dia. Ya, kata dia enggak. Rupanya dia punya salah sama ibunya nih, cuma nggak disebutin kesalahannya apa, sehingga ibunya nggak redok, nggak mau memaafkan. Nah, Rasulullah SAW ngancam, kalau anda nggak mau maafkan, saya bakar nih. Ya, bukan membakar mayat, dibenarkan nggak? Ini ancaman supaya ibunya meredokkan. Rupanya ibunya didorong oleh kasih sayang seorang ibu, dimaafin. Begitu dia maafin, ya, Rasulullah pengen ngecek nih, apakah memaafkannya itu tulus dari hatinya? Rupanya tulus. Kenapa? Rasulullah menyuruh lagi talqin. Begitu ditalqin la ilaha illallah, itu Alqamah langsung mengucapkan la ilaha illallah. Kenapa? Ibunya udah maafin. Itu cerita sangat terkenal sekali, hadisnya sahih.
Ya, cerita namanya Alqamah ya. Kemudian wasukhtullah fi sukhtil walidain wa sakhatullah, ini ada dua bacaan. Murka Allah itu terletak pada murka kedua orang tua. Ya. Ini nggak bisa dipisahkan antara taat kepada Allah dan ya, yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Karena di dalam ayat itu Allah sambungkan antara taat kepada Allah dengan berbakti kepada kedua orang tua, yaitu anishkurli wali walidaika. Jadi kata Abdullah bin Abbas, beliau kan ahli tafsir ini ya, sangat alim. Beliau dalam kitab Irsyadul Ibad, beliau berkata, tanzilu salatu ayatin makrunatan bi salatin la yaqbalullahu wahidatan minha bi ghairi qarinatiha. Allah turunkan 3 ayat, masing-masing satu ayat Allah bicarakan 2 hal. Dan Allah sambungkan 2 hal ini dengan wawu, menunjukkan nggak bisa dipisahkan. Pertama, atiullaha wa atiur rasul. Yang pertama, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulullah SAW. Ini nggak bisa dipisahkan. Orang hanya taat kepada Allah, nggak taat kepada Rasul, taatnya kepada Allah nggak diterima. Ya. Dulu Yahudi mereka berkata, kami cinta Allah, tapi mereka nggak mau beriman kepada baginda Rasul. Maka turun firman Allah, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah menyuruh Nabi Muhammad, qul, katakanlah, jika kamu sekalian cinta kepada Allah, maka ikutilah ajaran aku, yaitu Rasulullah SAW. Maka baru Allah akan mencintai kalian, baru Allah akan memaafkan dosa-dosa kalian. Ya, jadi ini nggak bisa dipisahkan antara ya taat kepada Allah dan taat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu yang kedua nggak bisa dipisahkan, aqimus shalah wa atuz zakah. Itu Allah gabungkan antara mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Ada orang mampu menunaikan zakat, dia tidak lakukan, maka sholatnya tidak diterima. Ya, menurut Abdullah bin Abbas. Karena 2 hal ini nggak bisa dipisahkan. Yang ketiga, ini terkait dengan ini, anishkurli wali walidaika. Allah suruh taat kepada Allah dan Allah suruh juga apa? Taat kepada kedua orang tua. Ini nggak bisa dipisahkan. Ada orang hanya taat kepada Allah, pada kedua orang tuanya murka, taatnya kepada Allah nggak diterima. Ini terkait ya antara taat kepada Allah dan berbakti kepada kedua orang tua. Akhrajahu at-Tirmidzi wa hadis riwayat Imam Tirmidzi wa Sahih Ibnu Hibban wal Hakim, dan disahihkan oleh Ibnu Hibban dan Imam Hakim. Lalu an Anasin an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Anas bin Malik. Anas bin Malik, beliau termasuk sahabat yang berusia lanjut meninggalnya, dianggap paling terakhir. Ya, hampir 90 lebih beliau ini, Anas bin Malik. Beliau kecilnya di rumah baginda Rasul, karena ibunya pengen berbakti kepada Rasul, mau berikan materi nggak punya, akhirnya apa? Dikasih aja anaknya, disuruh apa menemani Rasul, disuruh mengurus baginda Rasulullah SAW. Dari kecil beliau, makanya banyak meriwayatkan hadis. Anas bin Malik. Ini dari beliau, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anahu qala, bahwasanya Nabi Muhammad bersabda, walladzi nafsi biyadihi, demi diriku ada pada kekuasaannya. Siapa? Allah. Sama ini dengan demi Allah artinya. Walladzi nafsi biyadihi. Ya, itu sama dengan wallahi. Ya, yaitu demi Allah. La yu'minu abdun, tidak beriman dengan iman yang sempurna, abdun seseorang, hatta yuhibba li jarihi ma yuhibbu li nafsihi, sehingga dia mencintai ya untuk tetangganya apa yang dicintai untuk dirinya. Ya. Jadi ini hak tetangga. Ya.
dia menyamakan sayang kepada tetangga sama dia menyayangi dirinya. Ya, tentu kalau dirinya sakit, ya kan, disakiti tetangga, begitu juga kalau dia menyakiti tetangga. Ya, jadi dalam Islam itu tetangga itu ada 3. Pertama hakul nasab, tetangga dia bersaudara. Yang kedua, ini punya 2 hak ini. Yang kedua adalah sesama muslim. Ya, ini hakul jar, hak tetangga juga, hak seagama, hak nasab 3 bahkan. Ya, ini harus dijaga. Yang kedua, ya dia bukan saudara kita tapi bertetangga dengan kita, berarti punya 2 hak. Hak tetangga dan hak sesama muslim. Ini juga harus dihormati. Ya, dihormati. Ya, bahkan dalam kitab fikih kalau kita membangun kira-kira rumah kita lebih tinggi daripada rumah tetangga sehingga menghalangi masuknya matahari, itu harus minta izin dulu sebelum kita membangun. Seperti itu aturan, ya, meskipun dia orang non muslim. Yang kedua adalah tetangga non muslim, itu punya hak apa? 1, itu hak bertetangga. Ini juga harus dihormati. Ya, itu makanya di sini Rasulullah SAW ya, harus mencintai tetangga seperti kita mencintai diri kita sendiri. Ya, muttafaqun alaih, hadis riwayat Imam Bukhari, Muslim. Ya. Kemudian berikutnya kan ini tentang akhlak. Satu lagi, an Ibni Mas'udin qala, dari Abdullah bin Mas'ud, beliau berkata, Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku bertanya kepada baginda Rasul, ayu dzambi a'zam, dosa apa yang paling besar? Ya, ini saking takutnya sahabat kepada dosa-dosa, apalagi dosa besar, sehingga mereka bertanya, dosa apa yang paling besar? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka, itu Anda menyekutukan Allah padahal Allah adalah pencipta Anda. Namanya musyrik, menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, namanya musyrik. Makanya Luqmanul Hakim ketika memberikan nasihat kepada anaknya, Luqman ini bukan Rasul tapi ada mengatakan Nabi. Ya, tetapi dia yang pasti dia ahli hikmah, orang yang sangat bijaksana, sehingga nasihatnya ini difirmankan oleh Allah. Ya, itu apa kata Luqman kepada anaknya? La tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Kata Luqmanul Hakim pada anaknya, wahai anakku, kamu jangan menyekutukan Allah. Ya, itu menyamakan makhluk Allah dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini namanya apa? Musyrik, ya, menyekutukan Allah. Karena menyekutukan Allah adalah kezaliman yang paling besar. Inna syirka la zulmun azim. Nah, itu yang dimaksud antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Qultu thumma ayun. Aku berkata, apalagi ya Rasulullah dosa besar itu? Qala Rasulullah bersabda, antaqtula waladaka khasyata ya'kula ma'aka. Engkau membunuh anakmu karena takut dia makan bersama kamu. Khasyata imlaq dalam firman Allah. Ya, artinya ya membunuh anak. Ya, itu ya dosa besar. Ya. Bukan hanya ini saja dosa besar. Ada seorang ulama mengarang kitab Al-Kabair, itu tentang dosa-dosa besar. Ya, jadi intinya dosa besar itu adalah suatu perbuatan yang kena sanksi. Ya, zina itu perbuatan dosa besar karena dia punya sanksi, yaitu dicambuk atau dirajam. Ya, membunuh karena ada kisos dan sebagainya. Qultu thumma ayun. Lalu Ibnu Mas'ud berkata, apalagi ya Rasulullah? Qala antuzania bihalilati jarika, itu engkau berzina dengan istri tetanggamu. Ya, berzina secara umum adalah dosa besar. Ini dengan istri yang tetangga seharusnya dihormati. Ya, yang seharusnya dia hormati. Ya, itu penjelasan baginda Rasulullah SAW. Ya, muttafaqun alaih. Nah, saya kira itulah ya mengenai apa tentang apa kebaikan dan silaturahim, ya, judul apa babnya, ya, judul babnya, ya. Kita cukup, wallahu a'lam bishawab, ya.
Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dan katsiran tayyiban mubarakan fi hamdan muwafiqan li ni'ami mukafiyan li mazidih. Ya Rabbana ya Allah ya ilahana lakal hamdu bima yanbaghi li jalali wajhikal karim wal 'azimi sultanik. Allahumma salli sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana ighfir lana dhunubana waghfir li walidayna. Allahumma ighfir li walidayna. Allahumma ighfir li walidayna. Allahumma ighfir li walidayna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.